Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih hubungan sistem ginjal dan sistem reproduksi pada wanita? Pada beberapa hubungan fungsional dan anatomi, meskipun mereka adalah sistem yang berbeda dengan fungsi utamanya yang berbeda, tapi ada hal yang perlu kita tekankan di sini. Pertama, lokasi dan struktur yang berdekatan. Nah, kedekatan anatomis pada wanita, ginjal, ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, dan organ-organ reproduksi seperti ovarium, uterus, dan vagina terletak berdekatan di rongga panggul. Ini berarti bahwa gangguan pada salah satu sistem dapat mempengaruhi yang lainnya. Contohnya, infeksi pada saluran kemih dapat menyebar ke organ reproduksi karena lokasinya yang berdekatan. Kemudian hubungan dengan ureter dan uterus. Ureter, saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih atau vesika urinaria, berada dekat dengan rahim. Saat rahim membesar, seperti selama kehamilan, ureter bisa tertekan, yang dapat menghambat aliran urin dan menyebabkan infeksi atau komplikasi ginjal. Kedua, peran dalam keseimbangan hormon. Ginjal berperan dalam mengaktifkan vitamin D dan memproduksi hormon seperti eritropoietin dan renin yang penting untuk kesehatan secara keseluruhan, termasuk bagi sistem reproduksi. Kekurangan hormon ini dapat berdampak pada kesehatan organ reproduksi dan fungsi menstruasi. Ginjal juga terlibat dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH darah yang penting untuk kesehatan reproduksi, terutama selama kehamilan. Perubahan fungsi ginjal selama kehamilan. Selama kehamilan, ginjal harus bekerja lebih keras karena volume darah yang meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan filtrasi glomerulus atau GFR, atau volume darah yang disaring oleh ginjal. Ginjal juga membantu mengatur tekanan darah selama kehamilan, yang penting untuk mencegah komplikasi seperti preeklamsi. Hubungannya dengan infeksi. Wanita lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih atau ISK dibandingkan pria karena uretra wanita lebih pendek dan dekat dengan vagina dan anus yang meningkatkan resiko bakteri masuk ke saluran kemihnya. ISK atau infeksi saluran kemih dapat menyebabkan infeksi ginjal atau pyelonefritis jika tidak ditangani. Selain itu, infeksi saluran kemih yang berulang dapat berdampak negatif pada kesehatan reproduksi wanita, karena dapat menyebar ke organ panggul atau menyebabkan peradangan yang merusak jaringan. Kelima, efek pada fungsi reproduksi akibat penyakit ginjal. Nah, pada wanita dengan penyakit ginjal kronis, gangguan fungsi ginjal dapat mempengaruhi siklus menstruasi, mengganggu produksi hormon, dan dapat mengurangi kesuburan. Hal ini terjadi karena ginjal yang rusak mungkin tidak dapat mengatur hormon dengan baik, yang dapat mengganggu hormon yang berperan dalam siklus menstruasi dan ovulasi. Penyakit ginjal kronis juga bisa mengakibat komplikasi selama kehamilan seperti hipertensi atau peningkatan risiko bayi lahir prematur. Keenam, peran dalam pembuangan limbah hormon. Ginjal membantu membuang kelebihan hormon seks seperti estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh ovarium selama siklus menstruasi dan kehamilan. Fungsi ginjal yang baik memastikan bahwa kadar hormon dalam tubuh tetap seimbang sehingga mendukung kesehatan reproduksi. Ketika ginjal tidak bekerja optimal, penumpukan hormon ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan gangguan menstruasi. Oke, kita buat soal ya. Kita jawab 20 soal multiple choice. 1. Organ berikut ini yang berfungsi utama dalam menyaring darah dan membuang limbah berupa urin adalah A. Uterus, B. Ginjal, C. Ovarium, D. Kandung kemih. Jawabannya ginjal. Selama kehamilan, selama kehamilan peningkatan volume darah menyebabkan ginjal bekerja lebih keras. Hal ini meningkatkan A. Tekanan darah, B. filtrasi glomerulus, C. produksi sel darah putih, atau D. jumlah hormon progesteron. Jawabannya adalah B. filtrasi glomerulus.
3. Organ reproduksi wanita yang berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron adalah ovarium. Oke, keempat. Gangguan ginjal yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi pada wanita adalah A. Pielonefritis, B. Infeksi saluran kemih, C. Penyakit ginjal kronis, atau D. Benar semua. Jawabannya benar semua. 5. Sistem reproduksi dan ginjal pada wanita terletak berdekatan dalam rongga mana? Rongga panggul. Betul. 6. Selama kehamilan ginjal berperan penting dalam mengatur A. Peningkatan massa tulang, B. Keseimbangan cairan dan elektrolit, C. Produksi hormon estrogen, atau D. Pembentukan sel darah putih. Karena ini ngomongnya ginjal, berarti jawabannya B. Keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian 7. Infeksi saluran kemih yang dibiarkan bisa menyebar ke ginjal dan menyebabkan A. Glomerulonefritis, B. Pielonefritis, C. Gagal jantung, atau D. Hepatitis. Jawabannya pielonefritis. Oke. 8. Fungsi utama dari uretra pada wanita adalah uretra ya. A. Menyalurkan darah ke ginjal, B. Menghubungkan ginjal ke kandung kemih, C. Mengeluarkan urin dari tubuh atau menyimpan urin. Jawabannya C. Mengeluarkan urin dari tubuh. 9. Hormon yang diproduksi oleh ginjal untuk merangsang produksi sel darah merah adalah A. Estrogen, B. Progesteron, C. Eritropoietin, atau D. Kortisol. Jawabannya ya betul, eritropoietin. 10. Selama kehamilan, tekanan pada ureter bisa meningkat akibat pembesaran ureter ya. A. Jawabannya kandung kemih, B. Ovarium, C. Ginjal, atau D. Rahim. Jawabannya selama kehamilan, tekanan pada ureter bisa meningkatkan akibat pembesaran rahim. Betul. 11. Infeksi saluran kemih lebih umum pada wanita karena jawabannya uretranya lebih pendek. Betul. Sekarang 12. Selama kehamilan, ginjal membantu mencegah komplikasi tekanan darah tinggi yang dikenal sebagai penyakit apa? Preeklamsia. Oke, sekarang 13. Ovarium melepaskan hormon yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal dalam mengatur apa? Keseimbangan cairan tubuh. Ya, jadi ovarium melepaskan hormon yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal dalam mengatur keseimbangan cairan dan tubuh. Oke, 14. Gangguan yang dapat terjadi akibat tekanan rahim pada ginjal dan ureter selama kehamilan adalah A. Infeksi saluran kemih, B. Glomerulonefritis, C. Hepatitis, atau D. Aneurisma. Jawabannya infeksi saluran kemih. Ya. 15. Ginjal mengaktifkan vitamin yang penting untuk kesehatan tulang dan sistem reproduksi. Jawabannya vitamin A, B, B12, C, vitamin C, atau D, vitamin D. Jawabannya untuk tulang dan sistem reproduksi adalah vitamin D. 16. Ginjal membantu membuang kelebihan hormon seperti estrogen melalui proses apa? A. Sekresi urin, B. Filtrasi darah, C. Reabsorpsi, atau D. Penyimpanan. A. Sekresi urin. 17. Keseimbangan hormon akibat penyakit ginjal dapat menyebabkan apa? A. Gangguan menstruasi, B. Peningkatan kadar glukosa, C. Peningkatan massa otot, atau D. Penyumbatan arteri. Jawabannya gangguan menstruasi. Oke. 18. Fungsi ginjal selain mengatur cairan tubuh adalah A. Menghasilkan hormon reproduksi, B. Menyimpan nutrisi, C. Menyaring limbah dari darah, atau D. Menghasilkan sel darah putih. Jawabannya fungsi utama ginjal selain mengatur cairan tubuh adalah menyaring limbah dari darah. Oke, 19. Ginjal dan ovarium saling terkait dalam pengaturan apa? A. Tekanan darah, B. Imunitas tubuh, C. Kadar hormon, atau D. Produksi sel darah putih. Jawabannya kadar hormon. 20 terakhir. Infeksi yang sering terjadi pada saluran kemih pada wanita disebut A. Sistitis, B. Hepatitis, C. Otitis, D. Glomerulonefritis. Jawabannya sistitis. Jadi infeksi yang sering terjadi pada saluran kemih wanita disebut sistitis. Oke.